Halo, Habib-Habib yang ada di Jakarta. Saya undang Anda ke tempat saya untuk membeli rujak saya supaya saya bisa tambah jaya. Sebenarnya gini loh, saya undang Anda itu untuk makan rujak saya supaya Anda bisa menerima ketika masyarakat Indonesia sebagian tidak percaya bahwasanya nasab Anda tersambung sama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan cara Anda memakan rujak saya, jelas Anda punya pikiran yang sangat luar biasa. Ya, saya undang. Ya, tempat jualan saya Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Ya. Oh iya, Anda masih ingatkah yang dulu pasukan-pasukan Anda pernah gebukin saya? Tidak masalah bagi saya sekarang ya. Masa Anda ketika orang nggak percaya dengan nasab Anda tuh marah-marah. Salam idiota dari Lukman. Kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar. Di kamarnya tuh ada fotonya Habib Muhammad bin Hafid. Berbentuk foto loh. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Ada dua perkara dosa besar yang disampaikan oleh Bapak ini. Yang pertama, meminta kepada selain Allah. Itu tidak boleh, haram, dan itu ngeri banget. Bahkan bisa dikatakan syirik. Syirik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah sampai kapanpun. Yang kedua, dia memajang foto. Dan foto itu dilarang, azabnya itu juga akan ngeri banget. Maka orang-orang seperti ini yang menyebarkan sesuatu hal yang jauh daripada syariat Islam, tinggalkan dan jangan pernah diikuti. Saya banyak baca komentar teman-teman kita, baik di channel saya sendiri maupun di channel teman-teman kita yang lain, yang mereaction ceramah-ceramah para Habib-Habib Ba'alawi. Teman-teman kita ini mengatakan sebetulnya para Habib-Habib Ba'alawi ini sudah pantas buat agama sendiri, ya, buat ajaran sendiri. Karena apa, teman-teman? Ya, kalau diperhatikan memang banyak sekali ceramah-ceramah atau pernyataan-pernyataan dari para Habib-Habib Ba'alawi ini yang sebetulnya mereka sendiri yang membuat aturan-aturan itu sendiri, ya, sesuka hati mereka. Contoh, ini kita langsung ke perkara yang sangat besar, teman-teman, berkaitan dengan surga dan neraka. Kita sepakat, ya, sebagai seorang muslim meyakini bahwa tidak ada yang bisa menjamin orang lain masuk surga kecuali siapa yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW. Contoh, 10 orang sahabat, diantaranya Abu Bakar fil jannah kata Rasulullah, Umar fil jannah kata Rasulullah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Itu kita yakini, teman-teman, ya, karena itu langsung keluar dari lisan Rasulullah. Dan Rasulullah bukan berkata dengan hawa nafsunya, tapi melainkan dengan wahyu yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat. Dusta, hanya Allah yang bisa memberikan syafaat melalui perantaranya. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga orang beriman atau orang yang soleh. Bukan berarti keturunan Rasulullah, apalagi yang mengaku sebagai keluarga Rasulullah. Rasulullah saja tidak bisa menjamin anaknya terlepas daripada azab Allah. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku keturunan Rasulullah bisa memberikan syafaat? Ini dusta. Makanya dalam Al-Quran surah An-Najm Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, siapa? Nabi Muhammad, berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dia berkata dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, teman-teman. Jadi sekelas para sahabat Nabi saja, teman-teman, tahu bahwa diri mereka itu dijamin surga karena diberitahu oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberitahu para sahabat Nabi tersebut, teman-teman, berdasarkan, ya, kabar dari Allah Azza wa Jalla melalui wahyu malaikat Jibril. Jadi ada mata rantainya, teman-teman. Tapi coba perhatikan, ya, video-video yang akan kita reaction dari pernyataan para Habib-Habib Ba'alawi ini. Mereka tuh bisa menjamin sesama mereka, teman-teman, masuk surga. Coba ini video yang pertama, teman-teman, ya. Kata Habib ini, barang siapa yang menghafal nama anak-anak dari Habib Abdullah Al-Haddad, dakhalal jannah, masuk surga, katanya, teman-teman. Cukup menghafal nama anak-anak Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kan sangat mengerikan, teman-teman. Lawang kamu hafal nama anak-anak Nabi Muhammad, nama anak-anak Abu Bakar, anak-anak Umar bin Khattab, gak menjamin kamu masuk surga, teman-teman. Lah apalagi ini nama anak Habib, ya Allah, teman-teman. Inilah contoh aturan-aturan yang mereka buat sesuka hati mereka, teman-teman. Ahmad Asegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah, Pak, saksi ini kata Pak, pesawat itu mundur, Pak. Pesawatnya subhanallah mundur nalik. Pilotnya itu bingung. Sedoyan itu sing bagian radar, bagian tengkundi ini lah ora mboten paham. Ini udah bingung. Orang semacam ini cocoknya dikatakan perusak Islam. Kenapa? Karena ketika orang awam mendengar berita ini akan menjadi sesuatu yang buruk.
citra Islamnya. Kalau memang benar, pasti akan menjadi berita internasional yang sangat booming. Bahkan sampai sekarang, mengingat banyak banget saksinya, pilot, penumpang, navigasi, dan semuanya menjadi saksi. Tapi nyatanya mana? Nggak ada sampai sekarang. Berarti kan cuma karangan belaka orang-orang semacam ini. Itu bahaya banget ini. Maka hindari orang semacam ini. Baik, kita simak videonya. Dikatakan di dalam kitab Alawiyin, barang siapa yang tahu nama anak-anaknya Imam Haddad, anak-anak Imam Haddad yang pertama namanya Hasan, ada yang namanya Husain, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Alwi, ada yang namanya Zain. Biar tahu, jangan Imam Haddad aja tahunya. Dan juga Al-Imam Haddad, manusia yang mulia, barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Nah ini teman-teman, apa ini bukan membuat hukum-hukum sendiri sesuka hati mereka? Ya maka pantas banyak orang menganggap bahwa para Habib Ba'alawi ini sudah pantas membuat agama sendiri. Ya karena mereka suka membuat aturan-aturan, hukum-hukum sendiri dalam Islam yang sebetulnya sudah ada pakem-pakemnya, sudah ada batasan-batasan dalam Islam yang tidak bisa dilanggar. Apalagi ini berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, teman-teman. Ya nggak ada hak bagi manusia menjamin orang lain, teman-teman. Tapi mereka ini bisa. Ya cukup dengan menghafal nama anak-anak dari Habib mereka, yaitu Abdullah Al-Haddad, dakhalal jannah, teman-teman. Dunia tahu merah putih itu hanya bendera Indonesia saja. Padahal wahyu Allah. Diantarkan oleh Ar-Ruhul Amin pertama. Siapa? Jibril. Ngawur, yang pertama mengatakan merah putih itu Indonesia, padahal bendera Monaco juga merah putih. Dan yang lebih parah yaitu sesat, mengatakan bendera itu adalah wahyu Allah, padahal wahyu sudah terputus sepeninggal Rasulullah. Maka orang-orang seperti ini adalah sesat menyesatkan. Jangan dikasih panggung, lama-lama bisa mengaku nabi. Kan bahaya banget orang seperti ini. Tinggalkan sejauh mungkin. Ya artinya mereka ini seakan-akan merasa sudah punya hak 100% atau merasa sudah ada jaminan penuh bahwa mereka ini dijamin surga. Maka mereka bisa menjamin orang lain masuk surga, teman-teman. Subhanallah, ini sangat mengerikan. Ajaran dari mana, teman-teman? Makanya kita contohkan dari teman-teman ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari saja, teman-teman, itu nggak bisa menjaminnya masuk surga. Meskipun ada dalil sahih dari Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Atau misalkan siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan masuk surga. Dilihat dulu meninggal dalam kondisi apa dulu, meskipun malam Jumat atau hari Jumat, teman-teman. Dan ucapan la ilaha illallah itu ada konsekuensi yang mesti kita jauhi. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang faktanya kita masih datang ke kuburan, minta-minta katanya wasilah, teman-teman. Padahal sebetulnya namanya wasilah itu ya datang ke orang yang masih hidup, datang ke ulama, teman-teman, kemudian minta didoakan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika masa khalifahannya, teman-teman. Ketika musim paceklik, Umar bin Khattab bukan datang ke kuburan Rasulullah untuk meminta-minta menjadikan kuburan Rasulullah sebagai wasilah, tapi Umar bin Khattab datang ke paman Nabi, teman-teman, kalau nggak salah Al-Abbas ya. Maka di situ Umar bin Khattab meminta, wahai Al-Abbas paman Nabi, dahulu ketika Rasul masih hidup kami mendatangi Rasulullah, kemudian kami minta Rasulullah untuk mendoakan ya sesuai dengan hajat kami. Maka sekarang Rasulullah sudah tiada, sudah meninggal dunia, minta kepada Allah, angkat tanganmu, berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Itu teman-teman ya yang dilakukan oleh sekelas para sahabat Nabi, teman-teman. Baik, kita simak video yang kedua. Ini juga sama, teman-teman. Ya, kalau sering duduk bersama para habaib, nanti para habaib ini akan manggil kita dari surga. Lalu habib tersebut akan mengatakan, ente dulu yang sering duduk di majelisnya para habaib, ente nggak pantas di surga yang paling bawah. Yuk ikut saya di surga yang paling tinggi bersama Rasulullah. Artinya, subhanallah, mereka merasa dirinya sudah dijamin surga dan bisa membawa orang lain masuk surga. Bahkan orang yang sudah masuk surga pun, karena surganya di yang paling bawah, teman-teman, dia bisa membawanya pindah ke surga yang paling tinggi bersama Rasulullah, katanya. Ini dari Habib Hasan yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya, teman-teman. Baik, kita simak videonya. Ente sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh. Bareng-bareng sama ikut aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Nauzubillahi min dzalik, teman-teman. Cukup duduk di majelisnya para habaib cucu Nabi, maka nanti Habib Qasim, katanya Habib Abdullah akan manggil kita. Jadi Habib-Habib ini sudah duluan di surga yang paling tinggi, teman-teman. Kemudian kalian yang pernah duduk di majelis mereka ini dilihat oleh Habib-Habib ini, lah itu dia yang waktu di dunia sering duduk di majelisnya para habaib cucu Nabi. Maka kalian akan dipanggil ya, ente nggak berhak di surga yang paling bawah. Yuk ikut aneh
di surga yang paling tinggi bersama Rasulullah. Ya. Jadi kalian ceritanya nih sudah masuk surga teman-teman. Namun surga kalian ini di surga yang paling bawah. Nanti Habib-Habib ini akan bawa kalian masuk ke surga yang paling tinggi bersama Rasulullah. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa mereka ini memang membuat aturan-aturan atau hukum-hukum sendiri sesuka hati mereka. Faktanya dalam perkara yang begitu besar saja teman-teman, masalah surga dan neraka, mereka berani membuat aturan sendiri teman-teman. Ya, bisa menjamin orang lain, bisa menjamin dirinya masuk surga teman-teman. Bersama Nabi Muhammad lagi katanya. Ya Allah, selalu embel-embelnya bawa-bawa nama Nabi Muhammad teman-teman. Padahal di zaman Rasulullah, orang-orang yang hidup satu masa dengan Rasulullah, bahkan pamannya sendiri Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, kemudian ya orang-orang kafir Quraisy yang lain sering duduk bareng bersama Rasulullah teman-teman, diceramahi. Akan tetapi faktanya ya ada yang Allah berikan hidayah, ada yang tidak teman-teman. Nah kalau ukurannya sekarang hanya sekedar duduk di majelisnya para habaib teman-teman lalu dijamin surga, lah apa kabar Nabi Muhammad teman-teman? Yang mana di masa Rasulullah hidup, orang juga banyak duduk di hadapan beliau, didakwahkan teman-teman. Namun faktanya nggak semua orang yang hidup satu masa dengan Rasulullah, yang pernah ikut di majelis Rasulullah, yang pernah duduk bersama Rasulullah, berdiskusi bersama Rasulullah, nggak semua mereka teman-teman dijamin surga. Ya. Dapat dari mana ajaran-ajaran seperti ini? Kok kita nggak pernah mendengar gitu ya, dari kitab atau dari buku-buku misalkan yang kita baca, Imam Bukhari bisa menjamin orang lain, ya, atau sahabat lah teman-teman. Ya, misalkan Abu Bakar nih yang sudah jelas dijamin surga, tapi kita belum pernah menukil atau mendengar ya dari perkataan Abu Bakar yang bisa menjamin keluarganya, bisa menjamin tetangganya teman-teman masuk surga. Nah ini orang yang hidup di tahun 2000-an teman-teman, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, memunculkan hukum-hukum sesuka hati mereka dalam perkara yang cukup besar teman-teman, dalam hal surga dan neraka, bisa menjamin orang lain. Nah artinya kalau orang lain bisa dia jamin teman-teman, tentunya dia sendiri sudah punya jaminan teman-teman. Maka kesimpulannya, para Habib-Habib Ba'alawi ini yang punya statement seperti ini merasa dirinya sudah 100% punya jaminan surga dan bisa menjamin orang lain masuk surga. Palalu ya, palalu. Subhanallah. Coba sebagai penutup video kita teman-teman, kita simak ya, ini penjelasan dari Ustadz Firanda. Apakah benar Habib itu yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi punya jaminan surga? Coba kalian perhatikan video ini teman-teman ya. Taib. Ini sebagai video penutup kita teman-teman, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Habib itu juga dijamin surga? Enggak ya. Enggak. Tidak ada ini jamin surga kecuali dijamin oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah menjamin keturunannya pasti masuk surga. Tidak pernah. Dan tidak ada dalil bahwasanya keturunan Nabi pasti masuk surga. Telah lalu pada zaman dahulu banyak keturunan Nabi, tidak semuanya baik ya. Contoh Nabi Nuh alaihissalam ada anaknya yang kafir. Contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, di antara Nabi Yusuf dan Binyamin, Yahuda dan yang lainnya. Yang 12 orang tersebut namanya Banu Israel. Dan Banu Israel semua Yahudi adalah Banu Israel. Dan kita tahu Banu Israel Yahudi ada yang baik, ada yang beriman dan banyak yang bejat. Padahal mereka semua keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Demikian juga Nabi SAW. Nabi SAW berkata, Ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan berikan. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Nabi mengatakan keturunanku pasti masuk surga, itu enggak ada. Ya, kenyataannya keturunan Nabi juga bermacam-macam ya. Kita tahu sendiri kenyataan sekarang ya. Ada yang soleh, ada yang metal ya. Ada yang kena kasus, ada yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, ada yang da'i luar biasa, berbagai macam ya. Ada yang sunnah, ada yang syiah. Kalau semua keturunan Nabi pasti masuk surga, orang syiah dong banyak masuk surga. Banyak orang syiah juga yang Habib ya. Ya. Bahkan di sebagian tempat saya pernah dengar ada Habib yang murtad misalnya ya. Ada. Jadi tidak ada yang mengatakan para Habib itu adalah maksum, tidak ada ya, enggak maksum. Tapi kalau mereka beriman, kita harus hormati mereka. Ya, kata Nabi SAW, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk menghormati apa? Ahlul bait, keturunanku. Apakah ada Habib-Habib yang salaf? Banyak Habib yang salaf. Seperti di atas sunnah, seperti Al-Alusi, penulis kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Masya Allah itu, di atas sunnah. Kemudian contohnya Siddiq Hasan Khan juga min dzurriyyatin Nabi SAW ya. Kemudian juga banyak di Arab Saudi seperti Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Abdul Qadir As-Saqaf itu punya mauqid judulnya Duror.net. Itu apa namanya, website paling bagus, Masya Allah, tentang fikih, tentang hadis. Dia bantah orang-orang Syiah, dia bantah orang-orang Sufi. Dia Habib. Jadi banyak ya. Saya juga teman-teman juga banyak yang Habib yang
sunnah. Jadi macam-macam namanya Habib, ada yang sunnah, ada yang sufi, ada yang syiah, dan tidak ada yang jamin bahwasanya semuanya mereka masuk surga. Kalau mereka tidak terjamin masuk surga, maka lebih utama mereka tidak bisa menjamin orang untuk masuk apa? Nah. Surga. Ya.